Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebagaimana yang telah diamanahi oleh panitia, yaitu kaitannya atau kajiannya mengenai fikih salat. Ketika kita membahas sesuatu, maka yang pertama kali akan kita ketahui terlebih dahulu adalah definisinya, atau dalam bahasa Arab kita mengenal istilah lugotan atau istilahan. Maka kita akan membahas secara bahasa dan juga secara istilah. Salat secara bahasa itu bimakna ad-du'a, artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah, salat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari ucapan juga perbuatan yang secara khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an, salat disebutkan dengan menggunakan alif lam ma'rifah. Kalau nakirah itu artinya adalah kata yang sifatnya masih umum, tapi kalau ma'rifah maka sifatnya sudah khusus. Artinya bahwa ketika salat itu disebutkan dengan menggunakan alif lam ma'rifah, maka ada ketentuan dan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat itu hukumnya adalah wajib. Yang konsekuensinya adalah ketika salat itu tidak dilakukan, maka konsekuensinya akan melahirkan atau menimbulkan dosa. Itu konsekuensi dari hukum wajib. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat.
wal haji, dan juga berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kita melihat bagaimanakah kedudukan salat dalam agama kita. Yang pertama, bahwa salat adalah tiangnya agama. Artinya bahwa ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka salat adalah menjadi suatu kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala perkara adalah Islam. Tiang dari agama Islam tersebut adalah salat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Diibaratkan sebuah bangunan, tiang itu adalah salatnya, sehingga ketika tiangnya tidak kuat, maka akan runtuhlah bangunan tersebut. Kemudian yang kedua, salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi salatihi, satu perkara yang akan dihisab pertama kali atau ditanyakan kepada hamba ketika di akhirat kelak, yang pertama kali adalah salatnya. Fa in salahat, maka ketika salatnya itu baik, faqad aflaha, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, wa anjaha, dan akan selamat. Dan sebaliknya, wa in fasadat, ketika salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasir, maka ia akan rugi dan tidak selamat. Yang ketiga, bahwa salat adalah parameter amal seseorang. Disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat, ketika salatnya itu baik, saluhalahu sairu amalih, maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, wa in fasadat, ketika salatnya rusak, fasada sairu amalih, maka rusaklah seluruh amalnya. Yang terakhir, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hukum meninggalkan salat, ada dua kategori. Yang pertama adalah ketika meninggalkan salat karena mengingkari suatu kewajibannya, karena ini adalah kewajiban kita, dan mengingkari bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka termasuk kekufuran. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ahda alladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Artinya bahwa sesungguhnya janji antara kita dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah melakukan kekafiran. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan orang yang meninggalkan salat karena sifat malas, jadi berbeda antara mengingkari bahwa itu adalah suatu kewajiban kita
dengan kita meninggalkan karena malas, maka digolongkan sebagai pendosa dan juga dimasukkan ke neraka saqar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 43, Anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena beberapa poin yang sudah saya sampaikan, maka penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali sejauh mana sholat kita sampai saat ini terjaga, ataukah barangkali masih ada, na'udzubillah, yang sholatnya masih bolong-bolong, atau yang masih menunda sholatnya hanya karena urusan duniawi. Di bulan Ramadan ini sebagai bulan pembelajaran bagi kita yang sebelum Ramadan sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih belum bisa tepat waktu karena urusan-urusan duniawi, maka mari kita evaluasi bersama-sama. Semoga di bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi, lebih baik khususnya dalam sholat kita, karena kita ketahui bersama bahwa sholat adalah suatu kewajiban bagi kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah di kajian berikutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan keutamaan sholat. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.